tonight I believe that something so good could come true. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas masalah-masalah terbesar dalam film live action Snow White dari Disney yang menuai banyak kecaman. Kami akan memberikan spoiler alert, tapi sepertinya tidak ada yang terlalu peduli. Asal-usul nama Snow White. Oke, mari kita bahas ini duluan. Remake Snow White punya banyak masalah, tapi colorblind casting bukan salah satunya. Penampilan Rachel Zegler sebagai Snow White, terutama suara malaikatnya, adalah salah satu dari sedikit hal yang layak dipuji. Where the good things grow. Kami sama sekali tidak keberatan dengan artis berkulit berwarna memerankan karakter utama. Tapi masalahnya namanya secara harfiah adalah Snow White. Dalam dongeng aslinya, ibu Snow White berharap memiliki anak dengan kulit seputih salju. Di versi animasi Disney, cermin ajaib menyebutkan kulit putih sebagai ciri fisiknya yang paling menonjol. Lips red as the rose, hair black as ebony, skin white as snow. Jadi, sejak Zegler diumumkan sebagai pemeran utama, kami penasaran bagaimana Disney akan menjelaskan nama karakternya. Di awal film, diceritakan bahwa sang ratu melahirkan Snow White saat badai salju sedang berlangsung. Maka dari itu, raja dan ratu menamai anak mereka Snow White. To honor the night she arrived, her parents named the girl Snow White. Awalnya kami pikir ini solusi yang cukup cerdas. Tapi semakin kita pikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Kamu menamai anakmu berdasarkan cuaca? Mungkin akan masuk akal kalau salju pertama musim dingin turun tepat saat dia lahir, tapi badai salju yang parah justru terdengar seperti kondisi kelahiran yang sulit. Kenapa memilih nama yang jadi pengingat terus-menerus akan bencana alam yang bisa saja membuat bayimu terkena hipotermia? Kalau logikanya seperti ini, Elsa seharusnya yang lebih cocok menyandang nama Snow White. Mungkin kami terlalu memikirkannya, tapi sejujurnya Disney terlihat jauh lebih berlebihan dalam memikirkan remake ini. They say all you have to do to make your wish come true is let it go. Transformasi sang ratu. Meski penuh warna dan ceria, film tahun 1937 tidak takut untuk menghadirkan sisi kelam. Sayangnya, versi remake benar-benar menghilangkan semua unsur menyeramkan karena katanya ini untuk anak-anak. Padahal film aslinya bisa dinikmati oleh segala usia. Ini kembali menunjukkan kalau manajemen Disney masa kini tidak selalu memahami warisan perusahaan mereka. Tidak ada rasa takut saat pemburu mempertimbangkan untuk membunuh Snow White. Snow White lalu lari ke hutan, CGI yang atmosfer seramnya benar-benar dikurangi. Dalam versi animasi, rasa takutnya datang dari ilusi dan imajinasi, seolah-olah Snow White melihat hal-hal yang tidak nyata. Tapi di sini semuanya ditampilkan secara literal, membuat adegannya jadi kurang psikologis dan tidak terlalu mengganggu. Tapi yang menurut kami paling kehilangan kekuatannya adalah transformasi sang ratu. Jujur saja kami bahkan tidak mengenali Gal Gadot dalam riasan penyihirnya. Sampai-sampai kami kira itu diperankan oleh artis lain. Meskipun tim makeup layak diberi pujian, eksekusi adegannya benar-benar tidak tepat. My plan can begin. Versi originalnya membangun ketegangan perlahan, mengingatkan pada cerita gotik seperti Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ketika sang ratu meminum ramuan, itu menjadi momen yang sangat mengerikan. Salah satu transformasi paling berkesan dalam animasi. My voice. My voice. Oh, perfect disguise. Tapi di sini dia berubah secara santai sambil menyanyikan versi ulang lagunya. Semuanya terlalu cepat dan tidak meninggalkan kesan. Bahkan riasan menyeramkannya terasa sulit untuk dianggap serius ketika suara Gadot masih keluar dari mulut sang penyihir.
Dopey bicara. Sejak awal, para kurcaci sudah menjadi sumber kontroversi tersendiri. Pertama, orang-orang memperdebatkan apakah mereka seharusnya dimasukkan dalam versi remake ini. Disney pun terkesan hati-hati dan enggan menyebut mereka dwarf, tapi akhirnya karakter-karakter ini tetap muncul dengan desain CGI yang malah terasa mengganggu. They really tried to kill you? Well, that's terrible. It's also exactly why you have to leave. Ironisnya, mereka justru jadi bagian paling menyeramkan dari film itu. Penonton juga mempersoalkan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka tidak disuarakan oleh aktor bertubuh kecil. Dan bicara soal suara, Dopey sekarang bisa bicara. Bahkan dia adalah narator dalam film ini. She was fearless, fair, brave, and true. And her name was Snow White. Itu bukan satu-satunya perubahan besar terhadap karakter komedi ini. Disebutkan bahwa para kurcaci punya nama sesuai kepribadian mereka, tapi Dopey tidak. Dia digambarkan sebagai pria pemalu yang takut bicara. Jadi, kami kira nama Dopey diberikan oleh teman-temannya sebagai julukan yang merendahkan. Setelah Snow White menunjukkan dukungan, Dopey akhirnya punya keberanian untuk berbicara dan menyampaikan pidato tentang melawan penindasan. When I was a little girl, my mother taught me how to whistle. So, even when I'm afraid to speak, I whistle because when you whistle, it's your heart singing. And that voice, the one that's hidden in your heart, can be heard. Namun, baik Dopey maupun kurcaci lain tidak melakukan apa-apa di klimaks film. Kami paham apa yang coba dilakukan para pembuat film. Tapi mendengar Dopey bicara justru mengingatkan kami pada Tom and Jerry the Movie. Ini adalah pembaharuan terhadap karakter klasik yang sayangnya tidak berhasil. I'm Tom. I'm Jerry. You talked! Perjalanan karakter Dopey terasa seperti respon berlebihan terhadap segelintir komentar online yang mempertanyakan apakah Dopey punya disabilitas. Jika benar demikian, film ini secara tidak langsung memberi pesan bahwa kondisi Dopey bisa disembuhkan hanya dengan kebaikan hati. Empati memang penting, tapi penggambaran Dopey dalam versi ini justru menyederhanakan isu yang kompleks, isu yang jelas tidak mampu ditangani dengan matang oleh para pembuat film. Once upon a time, there was a peaceful kingdom governed by a virtuous queen who believed that the true beauty of her land was not to be measured in gems or jewels, but in its people. Kejatuhan sang ratu. Sudah jelas kalau Disney ingin memodernisasi karakter Snow White dengan menjadikannya lebih aktif. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi pada kenyataannya Snow White tetap tidak punya banyak kendali atas nasibnya sendiri. Sebagian besar waktu dalam film ini ia habiskan dalam cengkraman sang ratu, bahkan ia masih tertipu dengan trik apel beracun yang sama. What's happening? Something's wrong. Satu-satunya tambahan yang berarti muncul di bagian klimaks ketika Snow White kembali ke kerajaannya. Tapi bahkan di situ, Snow White hanya melakukan hal paling minim, mengajak rakyatnya bangkit lewat beberapa kalimat manis yang entah kenapa langsung mengubah pendirian semua orang dalam sekejap. Ya, kecuali sang ratu yang tidak ingin ia sakiti. I remember you. All of you. I said enough! There was a time where we lived with hope. Good things were nurtured and allowed to grow. I remember. Disney juga tidak mau ada karakter lain yang membunuh sang ratu. Jadi, bagaimana caranya mengeluarkan si penjahat dari cerita? Tentu saja lewat naskah yang malas. Sang ratu akhirnya menyadari bahwa Snow White akan selalu menjadi yang tercantik di negeri itu karena yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati. Tidak terima, ia marah dan menghancurkan cermin ajaibnya. Lalu tubuhnya berubah menjadi pecahan kaca dan tersedot ke dalam portal. Baiklah, bagaimana cara kerjanya? Kami tahu ini cerita dongeng. Sihir tidak harus masuk akal, tapi terasa sekali kalau para penulis naskah sudah mentok dan mulai membuat aturan baru sembarangan. Intinya, akhir ini tidak seimpresif versi klasik di mana para kurcaci mengejar sang ratu ke puncak gunung hingga akhirnya ia jatuh ke jurang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Lagu All Is Fair. Selain menghapus lagu klasik seperti Someday My Prince Will Come, remake ini juga merusak lagu Hey Ho dengan lirik baru yang dipaksakan. Hi ho, it's home from work we go. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Untuk lagu-lagu original dari band Spacek dan Justin Paul, sebagian lagu-lagunya terdengar seperti lagu sisa dari The Greatest Showman. We'll sleep all day, arise and then it's off to work we go again. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho, hi ho. Dan mereka juga menghadirkan yang mungkin menjadi lagu penjahat terburuk sepanjang sejarah Disney, judulnya All Is Fair. Lagu ini tidak banyak membantu perkembangan cerita dan juga tidak memperdalam motivasi sang penjahat. All is fair when you wear the crown. To be the queen means you do as you please. Tapi jujur saja, mungkin lagunya bisa terasa lebih seru kalau dibawakan oleh penyanyi yang tepat. Seseorang yang bisa menyeimbangkan komedi, gaya teatrikal, dan sedikit aura mengancam. Now I could forgive, even forget, let you live. You'd be all set, but to start, I don't have the heart, as you may recall. So darling, all is fair. Donna Murphy, pengisi suara Mother Gothel di Tangled, pasti bisa membawakan lagu ini dengan luar biasa. Sayangnya, yang mereka pilih adalah Gal Gadot yang sebelumnya sempat menyanyi lewat cover lagu Imagine. Imagine there's no heaven. Setelah momen super cringy itu, kami kira semua orang sepakat kalau Gadot sebaiknya dijauhkan dari musik sejauh mungkin. Tapi tampaknya Disney tidak membaca memo itu. Selain tidak bisa bernyanyi, Gadot juga tidak punya timing komedi yang dibutuhkan untuk membawakan lagu teatrikal seperti ini. But if you get the deed finally done, I'll proceed second to none with no doubt. When I'm going out, mirror on the wall. Tell me who is fair, who is fair beyond compare. Secara keseluruhan penampilannya layak masuk nominasi Razzie, tapi momen ini khususnya membuat kami bertanya, apakah Gadot pernah benar-benar menunjukkan kemampuan akting? Yah, ada Wonder Woman pertama. Tapi bahkan Steven Seagal saja pernah punya satu film yang bisa ditonton. Ironisnya, untuk lagu berjudul All Is Fair, adegan ini justru merangkum kenapa remake ini terasa sangat tidak adil bagi warisan Disney. Perhaps you have heard that the truest of beauty will shine from inside. Well, if somebody said that, somebody lied. Apakah ada momen-momen tadi yang bikin kamu jengkel atau menurutmu ada bagian yang sebenarnya cukup bagus kalau digali lebih dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar.